Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mereview lagi beberapa antena. Jadi di sini sudah ada di depan saya beberapa antena yang akan saya review buat Anda. Mudah-mudahan dari antena semua ini yang saya hadirkan di depan saya ini bisa menjadi antena pilihan Anda ya, atau malah ini menjadi referensi untuk Anda semua apakah antena ini cocok untuk digunakan atau tidak ya. Nah, ini ada, jadi mungkin tipe antena itu banyak ya, tapi banyak juga merek ya. Ini kayak yang saya akan review nanti adalah antena dari merek Harvest ya. Di sini tipenya RH770 ya. Ya, bisa Anda lihat ya, RH770. Jadi kalau di antena itu tulisannya ARH770. Ini RH770. Kemudian masih dari merek yang sama, Harvest. Ternyata dia juga ngeluarin antena dual band, tapi tidak ada stopnya ya. Ini kan ada stopnya di tengah ya, jadi pembalik fasanya ada. Kalau yang satu ini, nah ini yang mungkin baru saya dengar nih, RH660S. Ini dual band juga ternyata ya. Nah, ini nanti akan kita review ya. RH660S ya. Oke. Setelah antena RH660S, nanti ada juga ini dari, nah ini saya juga baru tahu nih, dari ANL. Jadi kalau Anda lihat ini tulisannya ANL, ini hanya single band ya, single band 5/8 VHF. Nah ini juga single band. Nah ini yang mungkin saya nggak tahu ini mereknya bener apa enggak, tapi di sini tulisannya Diamond. Ya, Diamond ini ya banyak KW-nya gitu, tapi saya nggak tahu ini Diamond bener apa enggak. Di sini juga nah ini yang sudah keliru ini. Di sini tulisannya 5/8 ya. Di sini ada tulisan 5/8. Kalau antena sependek ini nggak mungkin 5/8 ya. Jadi ini hanya 1/4 lambda dan ini bekerja di VHF. Jadi kalau saya rasa sih kalau Diamond nggak mungkin nulis spesifikasi ya, salah ya. Diamond pasti spesifikasinya bener. Masa ini antena sependek ini 5/8 ya. Oke. Kita akan coba review satu-satu. Saya akan mulai dari yang mana dulu ya. Kita mulai yang pendek dulu aja ya. Nah ini yang pendek VHF. Jadi saya akan mulai dari yang VHF dulu. Jadi yang ini pendek 1/4 lambda VHF. Kemudian ya, jadi ini ya helical ya, helical transparan kuning. Kemudian yang kedua ini super stick. Nah ini juga VHF. Ya ini baru 5/8 panjang ya. Bisa 5/8, bisa setengah, tapi nanti kita lihat aja. Kemudian buat teman-teman tetap saya anjurkan tetap jaga protokol kesehatan, jaga kondisi kesehatan, jaga fisik ya. Karena akhir-akhir ini ya masih terus bertambah kasus positif COVID-nya, jadi kita harus tetap jaga kondisi tubuh ya. Dan terutama di Yogyakarta, di tempat saya ini, juga buat teman-teman yang ada yang mungkin di Jogja semuanya, seluruh DIY yang sempat nonton, dan mungkin di seluruh Jawa yang sempat nonton, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa semuanya bisa tetap dijaga dan kita bisa melewati semua masa-masa sulit ini. Oke, kita selalu menjaga protokol kesehatan, dan ada sesuatu yang mungkin untuk meningkatkan imun kita lakukan, mungkin dengan minum vitamin, dengan olahraga, dengan berjemur. Ya, kalau saya setiap hari saya berjemur di atas ya, sambil nyari satelit. Oke. Dan tidak lupa kita ngopi dulu ya. Nanti teman-teman protes sudah ganti kopi, sudah ganti coklat. Ini saya kopi lagi ya. Memang kopi ya, hobi juga sih kopi kita.
Tapi saya ngerokok tidak, tapi kalau kopi oke. Kita ngopi dulu. Bismillah. Oke, segera kita review antenanya. Mulai dari antena 1/4 lambda. Oke, kita segera ngecek antenanya. Jadi antena ini kalau dilihat secara penampilan sih menarik ya. Di sini ada tulisannya diamond ya. Cuman ini saya nggak tahu nih diamond asli apa enggak. Tapi kalau saya lihat sih dari spesifikasi ini apakah benar ini 5/8 pendek begini ya. Ya jelas sudah salah ini. Di sini sudah tertulis 106 cm, ini hanya berapa sentimeter? Pendek banget, 1 jengkal ya. Jadi udah salah, spesifikasi salah. Ya ini mungkin 26 cm. Nah ini yang benar. Ini yang 100 ini apa ya? Nggak tahu saya, ini bahasa Jepang ya. Jepang apa Cina nggak tahu ya. Oke, ini juga 5/8. Mungkin yang tipe yang lain ya, mungkin kalau tipe ini sih kayaknya bukan 5/8 ya. Ini 1/4. Kita buka aja ya. Kita buka aja. Nah, jadi ini benar-benar apa nih, kayak kuningan gitu ya antenanya. Anda bisa lihat, fokus. Nah nih, mungkin terlalu dekat nggak fokus ya. Dia helical ya, helical, transparan. Di sini plastik ini pembungkusnya plastik ya. Jadi mungkin kalau teman-teman lihatnya seperti nggak ada bungkusnya, ini ada bungkusnya nih, plastik nih. Nah, udah lihat kayak nggak ada bungkusnya ya. Tuh, tapi ini sebenarnya plastik ini di luarnya. Dan warnanya cukup menarik, warna kuning. Kemudian di sini konektornya seperti ini, seperti yang Anda lihat sekarang di depan kamera. Itu ya. Oke, bekerja di 136 sampai 174. Ini panjangnya kurang lebih berapa senti ya? Coba kita ukur dengan tabel kita aja ya. Nah, ini tabel kita kan ada sentimeternya nih. Ya 18 cm ya. Kurang lebih 18 cm. Ya, oke. Oke, kita udah lihat ukurannya 18 cm. Nah, tadi itu tulisan 26 cm dari mana ya? Nggak tahu juga ya. Wah, spesifikasinya udah pada ngawur. Oke, kita tinggalkan untuk yang spesifikasi dari ini di sini ya. Yang penting kita ukur gimana antenanya, apakah masuk apa enggak. Kalau masuk, ya alhamdulillah bisa dipakai ya teman-teman. Ya, antenanya mungkin juga nggak terlalu mahal ini kalau saya lihat sih. Oke, kita akan coba pasang. Jadi saya nggak tahu harganya berapa ya teman-teman, nanti cari aja di online atau di toko-toko terdekat, karena saya belum sempat ngecek harganya. Ini hanya dikasih teman suruh review, jadi kita review saja. Berhubung harganya saya nggak tahu, jadi silakan Anda cek aja nanti ya untuk harga untuk antena ini. Yang jelas saya akan reviewkan buat Anda. Kita pasang dulu di sini ya konektornya. Mudah-mudahan bisa bekerja di VHF ya. Ya, kita lihat. Kita akan coba mulai dari frekuensi 139 MHz sampai 174 MHz. Oke, kita lihat. Nah, ternyata bisa teman-teman ya. Antena ini bisa bekerja dari frekuensi, tapi memang nggak terlalu lebar. 560 ya. Terendah di frekuensi 149.
ya sampai 153 MHz. SWR paling rendah itu 1,4 ya di 149 MHz. Jadi agak tinggi. Untuk frekuensi kerjanya ini tinggi ya. Mungkin nggak tahu apakah harus ditarik-tarik ya. Coba kita tarik-tarik sedikit. Apakah pengaruh ya? Saya akan coba. Jadi biasanya kalau kurang panjang ya, kurang panjang atau mungkin lilitannya kurang rapat, itu dia frekuensinya di atas. Ya, kita lihat. Tapi ini udah masuk ya di VHF, udah masuk. Artinya sudah bisa bekerja di VHF. Cuman matchingnya di atas ya, di atas di 149 tetap ya. Nah, jadi kalau saya pegang di sini, ya tetap juga nggak ada masalah, nggak pengaruh tuh. Jadi di 149, jadi di atas ya untuk matchingnya. Jadi buat Anda mungkin yang bekerja di repeater mungkin ini bisa ya, di repeater komersial mungkin masih bisa dipakai ini. Oke, untuk antena 1/4 lambda yang seperti ini ya. Jadi ini bekerja di atas ya, di atas frekuensi Orari matchingnya maksudnya gitu ya. Jadi bagi Anda yang mungkin bekerja di repeater di kepala 149, 150 bisa dipakai ini ya. Oke, kita tinggalkan untuk yang antena seperti ini ya, antena helical. Nah, sekarang kita akan coba ANL. Ini agak lumayan ya, ANL ini kalau saya lihat sih ya. Ini 106 cm, kemudian 5/8. Ini BNC, ini bukan BNC, ini tetap sama dengan yang tadi. Kemampuan sama 10 watt ya, yang tadi juga 10 watt untuk yang ulir tadi ya, yang helical. Nah yang ini agak lumayan, ANL, tapi ini tipenya saya nggak tahu, nggak ada tulisannya, cuman ANL aja ya, 5/8. Jadi kalau Anda cari ya ini yang kayak gini, ANL 5/8 VHF. Ya ini ada semacam loading ya di bawah sini, loading. Kemudian bisa ditarik full. Ya, saya akan tarik full. Kalau ditarik full, matchnya di berapa nanti akan coba kita lihat ya. Nah, ini benar-benar 5/8 ya. Benar-benar 5/8. Cuman itu bahannya agak sedikit ringkih ya. Sedikit ringkih itu apa ya? Ringkih itu mudah bengkok ya, mudah bengkok atau gampang melengkung karena sangat tipis ini, sangat tipis sekali. Tapi ya untuk alternatif nggak ada masalah kalau Anda mungkin bisa memakainya dengan benar, tidak asal-asalan, hati-hati ya, nggak ada masalah ya. Kita lihat untuk SWR-nya, untuk ANL ini. Kita lihat ya, untuk ANL apakah bisa bekerja di VHF di yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kita coba lagi, start 139 MHz sampai stop 174 MHz. Oke, kita lihat apakah bisa bekerja. Oke, di sini saya akan coba perlihatkan kepada Anda semua ya. Sesuai dengan analiser yang ada, antena ini nampaknya tidak bekerja di VHF ya, sesuai dengan spesifikasinya. Jadi nggak tahu kenapa ini. Oke, apakah mungkin loading coilnya atau apa? Tapi kenyataannya setelah saya putar-putar juga nggak pengaruh ya. Tuh nggak pengaruh. Ini sudah saya tarik full ya, harusnya kalau ditarik full matchnya di bawah. Nah, ini ternyata saya tarik full juga nggak ada matchnya. Oke, jadi antena ANL ini nggak ada matchnya ya di VHF, tinggi sekali teman-teman ya.
Jadi buat Anda ya harus selektif untuk membeli sebuah antena. Jadi harus dicek dulu ya teman-teman ya. Kalau nggak dicek ya resikonya di radio kita nanti bisa terjadi kerusakan. Oke. Kalau yang untuk ANL ini tidak saya rekomendasikan untuk Anda pakai ya. Kalau ini masih mending tadi yang bisa dipakai. Kalau ini nggak ada matchnya, SWR-nya tinggi banget ya. Oke, kita tinggalkan untuk ANL, nanti kita coba yang RH660 dan RH7. Sekarang kita menuju ke antena di sini Harvest RH660S dual band ya. RH660S dual band, dan ini antena yang saya juga baru tahu kalau ada RH660S itu ya. Yang saya tahu cuma RH770 ya ini, tapi ini ada RH660S. Ya kita akan coba aja ya. Mudah-mudahan bagus ya. Di sini gennya berapa nih? Kita lihat spesifikasinya. Gennya 3 dB untuk di VHF, 5 dB untuk di UHF. Panjangnya 108. Di sini berapa ini? 10 watt. Tapi spesifikasinya benar ya. VHF itu setengah lambda. Benar spesifikasinya. Apakah kebenaran itu bisa terungkap nanti di sini kita akan lihat. Dan di sini ada hologramnya. Yes. Kayaknya bikinnya niat nih, agak berat juga. Kemudian di sini tulisannya RH660S wide band receiving coverage. Nah, jadi mungkin receivingnya yang wide band ya. Tapi kalau untuk pemakaian TX-nya ini yang terbatas di VHF dan UHF, nanti akan kita lihat frekuensinya. Saya tarik panjang lurus ya. Saya tarik panjang lurus. Enggak kayak yang tadi ANL bengkok-bengkok ya. Saya coba tadi ANL saya tarik full bengkok-bengkok gitu ya. Ringkih ini agak lebih bagus. Kita akan coba lihat SWR-nya seperti apa. Dan ini konektornya seperti ini ya, ingat ya, ini untuk Baofeng langsung pasang ya, untuk radio Baofeng. Kemudian untuk yang sejenisnya ini langsung masuk ya, untuk konektor seperti ini dipasang langsung bisa masuk. Oke, kita akan coba tes untuk yang RH660S ini seperti apa kemampuannya untuk mengcover frekuensi di VHF dan UHF. Kita coba lihat. Kita lihat, kita setting frekuensinya 139 MHz, stopnya di 174. Karena ini dual band kita coba 2 kali ya. 174 MHz. Oke, kita lihat. Ya, bisa mengcover untuk di VHF Nah, ini bisa sampai frekuensi rapi nih. Nah, ini bagus, ini bisa dipakai ya. 139 masih bisa pakai ya, 1,8 masih oke, nggak masalah. Di 141 itu 1,4 ya. Paling rendah di 143 itu 1,2. Di 145 masih 1,5 masih oke ya, nggak masalah. Sampai di 147, 148 masih bisa, 1,9 nggak masalah. Pengen di bawah 2 masih oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini bisa bekerja di VHF cukup bagus, di rapi, dan di Onari masih oke ya. Sekarang akan kita coba untuk yang di UHF-nya. Kita akan coba start di 430 sampai stopnya 480. Kita coba lihat covernya. Nah, ternyata di UHF-nya juga bagus teman-teman ya. Di UHF-nya juga bagus. Dia bisa cover di 432, masuk di 432 ya, masuk 440, 435 juga masih masuk, cover dia ke 1,5 SWR-nya. 1,7 maksud saya ya. Paling rendah dia di sini.
445 ini 1,0 ya, 445 MHz. Ya, naik terus sampai di 450 ya. Oke, nggak masalah. Jadi ini bisa bekerja di UHF dengan baik dan VHF ya teman-teman. Kalau saya pendekin mungkin tambah tinggi frekuensinya ya. Kita coba pendekin ya. Nah, naik kan? Frekuensinya naik di sini matchnya. Jadi ini saya panjangin. Mungkin kalau dipanjangin full ya, dipanjangin full itu bisa turun lagi, tapi mungkin sudah mentok ini 444 ya, 444 MHz ya. Mungkin kalau Anda tambah sedikit ujungnya ya, ujungnya ditambahin dikit, nah itu bisa turun lagi sampai di sini ya. Ini kurang panjang dikit ya, seperti itu. Jadi tapi sudah oke lah untuk bekerja di VHF sama UHF, antenanya oke. Saya rekomendasikan untuk yang RH660S ini dari Harvest, cukup bagus ya. Cukup bagus. Jadi bagi Anda yang mau cari antena super stick dual band, ini juga jawabannya untuk Anda bisa gunakan RH660S. Saya baru tahu ini 660S ya, jadi sama-sama kita baru coba. Nanti Anda bisa pakai ini, Anda gunakan ya. Nah, yang terakhir kita akan coba, yang terakhir ini adalah dari Harvest juga ya. Dari Harvest juga ini RH770 ya. Ini saingannya di antena. Di antena dan Unier ya, Unier juga ngeluarin. Nah, bedanya ini lebih ini ya. Lebih gede ini ya, lebih montok, lebih padat, maksudnya lebih pendek ya. Kalau yang RH770 agak panjang, agak kecil. Ini lebih besar ya. Nggak tahu apakah seperti apa bedanya. Oh, ternyata ini lebih besar karena yang di sini bisa masuk full ya. Yang di sini bisa masuk full. Kalau yang RH770 masih ada sisanya segini ya kalau nggak salah. Jadi itu bedanya, ini bisa masuk full. Kita lihat, kita tarik ya. Nah, ini tarik full. Nah, di sini ada hologramnya juga ya. Ada hologramnya juga. Kemudian di sini ada tulisannya RH770 dual band ya. Oke, kita akan coba tes. Nah, ini kebetulan dia pakai BNC. Ini lebih fleksibel sebenarnya BNC. Nanti tinggal kita atur radio kita apakah pakai Baofeng atau pakai yang lain. Ya, kalau pakai Baofeng kita cari yang female ininya. Ya, kalau ini kan male ya. Jadi kita tinggal ubah ininya, tapi ujungnya tetap ini nanti. BNC. Jadi semua radio nanti bisa kita pakai. Antena ini bisa dipakai di tempat radio yang lain, tinggal ganti adapter ini aja ya. Oke, kita akan coba tes. Dan masih di frekuensi yang sama, ini di UHF ya, masih di UHF. Kita coba di UHF-nya. Saya coba ya. Ya, UHF-nya ternyata tinggi SWR-nya ya. UHF-nya ternyata tinggi ya, ini RH770. Dan untuk apa namanya, bahannya kurang kuat ya teman-teman ya. Ini kurang kuat, ini goyang-goyang yang Anda lihat ya. Lebih kuat di antena ya. Ini kurang kuat teman-teman. Jadi ini agak ringkih. Jadi bagi Anda yang membeli antena ini harus hati-hati ya. Gampang patah ini goyang-goyang, ini sudah goyang-goyang ya. Gampang patah. Oke, untuk di UHF-nya itu SWR-nya tinggi ya, paling rendah 1,8. Dan itu frekuensinya udah di 450. Tinggi banget. Oke, kita akan coba di VHF-nya 139 MHz. Stopnya di 174 MHz. Kita lihat ya. Nah, kalau untuk di VHF-nya itu bisa kita pakai antena ini. Kalau di UHF-nya ya kurang ya. Oke, untuk di VHF-nya mulai dari 149 kita turun. Nah, ini 144 bagus ya, 1,1. Kemudian di rapi juga masih bagus ya. Jadi lebih bagus daripada yang ini ya untuk VHF-nya. Lebih bagus daripada yang RH660S. Cuman kelemahannya di sini nih.
kelemahannya di whip yang paling bawah. Ini goyang-goyang banget ya, gampang patah ini, gampang patah. Jadi harus hati-hati. Tidak keras ini ya, maksudnya tidak strike gitu ya. Ini goyang-goyang sekali ini. Kalau yang di atas sih sudah oke, yang di bawah ini aja ini. Nah, mudah-mudahan dari Harvest bisa melihat ya, kalau yang memproduksi ini bisa diperbaiki untuk teleskopik yang bawah ini supaya lebih kuat gitu ya. Kalau SWR-nya sudah masuk, sudah bagus ya. SWR-nya sudah bagus. Jadi untuk di VHF saya rekomendasikan antena ini bekerja di VHF, maksud saya, bukan di UHF ya. Jadi saya rekomendasikan Anda pakai antena ini untuk di VHF, cukup bagus, mumpuni, sehingga tidak merusak radio Anda. Cuman ya itu tadi ini nih ya, goyang-goyang ini, sayangnya gitu, sayangnya. Cuman dia bisa pendek banget segini ya, kalau yang AR-1770 segini, tapi dia lebih kuat gitu ya, lebih kuat. Untuk teleskopik yang bawah dia lebih kuat. Oke, teman-teman, jadi ini review kita tadi mengenai antena HT, antena pengganti HT Anda. Jadi ada empat antena yang sekaligus kita review tadi ya. Ada 4 antena yang sekaligus kita review. Dan yang tidak masuk nominasi ini ANL, ini nggak bisa dipakai ya, karena SWR-nya terlalu tinggi, jadi saya singkirkan ANL. Sorry banget ANL-nya, jadi perlu diperbaiki nih ANL. Kalau Anda pakai bahaya, karena SWR-nya terlalu tinggi. Nah, kalau yang ini, yang pendek ini, helical, ini masih bisa saya rekomendasikan untuk Anda pakai, dan ini biasanya bisa dipakai di repeater ya, di frekuensi 149 sampai 150. Anda bisa pakai ini, yang helical pendek ini ya. Silakan Anda gunakan, masih oke, masih boleh, karena dia ada range-nya di VHF ya. Ini antena 1/4 lambda, ini ada range-nya di VHF, bisa dipakai. Kemudian yang kedua, yang saya rekomendasikan lebih baik dari yang ini adalah yang ini ya. Jadi sorry jatuh. Jadi yang ini RH660S. RH660S ini bagus di VHF dan UHF. Kemudian yang lebih enak lagi dari RH660S ini adalah teleskopik full ya. Teleskopik full, sehingga dia lebih kuat ya, maksudnya lebih kuat. Nah, teleskopik full dual band. Kalau di VHF dia menjadi setengah lambda, kalau di UHF dia menjadi 5/8 lambda. Ini RH660S. Ini saya rekomendasikan buat Anda untuk dipakai dari Harvest ya. Oke, ini dual band yang saya rekomendasikan. Kemudian ini RH770 dari Harvest. Ya, ini juga dari Harvest, RH770. Ini saya rekomendasikan hanya untuk di VHF-nya saja ya. Kalau di UHF-nya saya nggak rekomendasikan antena ini dipakai. Cuman ada kelemahannya ya. Kelemahannya adalah di sini. Kelemahannya dia di sini ya. Jadi Anda harus hati-hati, nariknya pelan-pelan ya. Kalau dipakai sih oke di VHF ini. Jadi Anda pakai di VHF, range-nya cukup lebar. Tadi ya saya tes di Rapi sampai di Orari, bagus. Anda bisa pakai, apalagi Anda di Rapi ini tadi paling rendah ya SWR-nya. Jadi bagus ya Anda pakai ini. Dan ini kalau ditutup ya, dia akan lebih pendek dari yang RH660S atau dari AR-H770 yang punyanya di antena. Cuman kelemahannya ini tadi yang di bawah, teleskopik bawah ini ya, terlalu pendek ya. Jadi terlalu pendek, sehingga dia ini ya goyang-goyang nih. Mungkin kalau ruasnya diperpanjang, ruasnya jadi sedikit, ini lebih kuat daripada ini pendek ruasnya tapi ini jadi panjang, akhirnya goyang-goyang gini ya. Itu aja sih sarannya dari saya untuk RH770. Tapi untuk bekerja di VHF udah bagus ya, sayangnya di UHF-nya nggak bagus ya. Jadi untuk rekomendasi, kesimpulan saya, rekomendasi untuk di VHF Anda bisa gunakan yang ini, helical ya. Ini tadi helical ini
Kemudian bisa Anda pakai RH770 dari Harvest, khusus yang di VHF saja ya. Tapi jika Anda tidak pusing-pusing mau bekerja di dual band, Anda bisa menggunakan RH660 dari Harvest. Ini udah oke di VHF dan di UHF. Nah, untuk harganya silakan Anda cek saja nanti ya. Saya kebetulan harganya saya belum tahu. Untuk yang RH660 dan RH770 nanti bisa Anda kunjungi saja. Kalau Anda mungkin di Jogja, Anda bisa kunjungi aja di Rumah HT ya. Di Rumah HT Anda bisa saja ke sana. Barangnya ada ini, ready kayaknya. Barangnya ready ya. Karena saya kemarin dipinjemin suruh review, jadi kebetulan harganya saya belum dikasih tahu, jadi ya udah. Nanti Anda cek aja di sana sendiri. Ini barangnya ready ada. Jadi RH660 ini cukup bagus. Silakan Anda pakai. Kalau Anda punya radio Bofeng tinggal pasang ya. Mungkin ini juga kayak ini. Ini saya punya Wercom, misalnya seperti ini Wercom ya. Ini bisa langsung saya pasang di sini ya. Langsung saya pasang. Seperti ini. Oke. Kemudian kalau yang ini juga bisa langsung dipasang. Kalau yang apa namanya? Kalau yang helical ini juga bisa langsung dipasang ke Bopeng atau Wercom atau yang lainnya. Sama konektornya bisa seperti ini masuk ya. Nah, seperti itu ya. Oke, itu aja review dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton review saya kali ini mengenai antena pengganti HT Anda. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi Anda untuk membeli antena-antena yang Anda butuhkan. Terima kasih sekali lagi. Tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di review-review selanjutnya dan video-video saya selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke Charlie itu ingin dia suruh. Saya Badri. Bye-bye.